kali ini masih tentang makanan ya. Makanan itu terbagi 3 anak-anak. Makanan halal, makanan haram, dan makanan syubhat. Nah, adapun makanan halal itu makanan yang boleh dimakan ya. Nah, dalilnya ini. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibah, yang dari yang baik-baik. Jadi jangan makan yang kotor-kotor. Wa'malu sholehan, dan berbuatlah kebajikan. Ini bima ta'maluna alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Jadi makanan halal sudah jelas ya dalilnya di Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian juga dijelaskan dalam hadis Nabi ya. Jadi makanan halal itu juga dijelaskan dalam hadis Nabi yang berbunyi, uhilat lana, dihalalkan lana bagi kami, maitatani, 2 bangkai, al-hutu wal jaradu, bangkai ikan dan bangkai belalang. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jadi makanan halal itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis ya. Ini hadisnya. Nah, makanan haram juga sudah dijelaskan dalam Al-Qur'annya ya. Nah, di sini dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanan haram dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, hurimat alaikum, diharamkan. Hurimat itu diharamkan, alaikum bagimu. Maitata itu 2 bangkai. Maitata itu bangkai. Wadama darah, walahmal kincir, daging babi. Nah, ini sudah dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 3, ini daging babinya ya. Nah, adapun makanan syubhat, makanan syubhat itu makanan yang artinya makanan yang belum jelas halal dan haramnya nak. Nah, kalau kita lihat ini kue, kita nggak tahu kan kue ini dibuat dari daging babi kan, kita nggak tahu. Berarti ini makanan ini belum jelas nak, halal atau haram. Nah, sebaiknya kita hindari saja untuk daripada kita ragu-ragu, untuk meninggalkan ragu-ragu itu kita tinggalkan saja lebih baik ya. Contoh yang lain ini ya, ada permen, ada kue ya. Nah, ini rokok ya nak. Nah, dengar informasi ada rokok itu dari bahan bakunya menggunakan babi ya. Nah, jadi tolong dihindari saja untuk menimbulkan keraguan-raguan yang ada dalam hati orang-orang muslim. Tinggalkan saja ini makanan yang seperti ini yang belum jelas halal dan haramnya. Jadi tujuan pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan arti makanan syubhat. Artinya makanan syubhat itu makanan yang belum jelas halal dan haramnya ya. Nah, adapun yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa dapat memberi contoh makanan syubhat itu apa. Nah, dapat contohnya itu bisa dijelaskan kue misalnya. Kue, kita nggak tahu kue itu dibuat dari bahannya dari babi. Nah, itu adalah makanan syubhat. Itu siswa dapat memberikan contohnya ya. Kita nggak tahu kalau permen itu mengandung bahan babi. Nah, itu juga makanan syubhat, contoh makanan syubhat. Jadi nanti kamu jelaskan contohnya makanan syubhat itu kue yang tidak tahu cara membuatnya menggunakan bahan babi atau tidak, nah itu ya. Bisa jadi sisir juga ya anak-anak, bisa dibuat dari kulitnya babi ya. Dan ini dompet dari kulitnya babi. Adapun koas juga dari bulu babi, koas ya. Nah, jadi yang makanan halal sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya ini ya anak-anak. Nah, ini hadisnya. Jadi jelas-jelas Allah menghalalkan makanan itu untuk siapa? Untuk kepentingan manusia sendiri. Contohnya tadi ya, manfaat makanan yang halal itu sudah dijelaskan. Kenapa sih Allah mengasih tahu, nah, makan makanan yang halal aja deh, makan makanan yang baik aja deh. Tujuannya apa? Manfaatnya apa? Nah, ini manfaatnya itu agar terhindar dari akhlak tercela. Ini ya. Nah, kedua, agar terjaga kesehatannya. Ketiga, agar terjaga kesehatannya, dapat bertahan hidup. Nah, ini ya, dapat bertahan hidup sampai batas yang ditentukan oleh Allah. Adapun manfaat yang terakhir, mendapat ridha Allah.
kalau kita patuhi ini perintah Allah, kita akan selamat dunia akhirat. Nah, percaya kita akan terhindar dari alat tercela, kita akan punya alat terpuji, akan terjaga kesehatannya kalau kita patuhi ini dalil yang Allah berikan ini. Kita disuruh makan yang baik-baik, itu agar apa? Agar sehat, agar kita punya alat terpuji, terhindar dari alat tercela, dapat bertahan hidup. Nah, kalau kita makan makanan yang halal, kita dapat bertahan hidup sampai batas yang ditentukan Allah, ya. Nah, jadi kita harus menghindari kalau ada makanan yang begini nih ya, makanan syubhat, misalnya ya, kita nggak tahu ini makanan syubhat apa enggak. Nah, caranya itu ini ya nak, caranya menghindari makanan yang syubhat atau makanan yang haram, perdalam ilmu agama nak. Nah, perdalam ilmu agama, kita dengerin ceramah-ceramah, kita lihat Al-Quran, kita dengerin ceramah Pak Kiai Ustadz ya, makanan yang halal itu apa saja, kita datengin Pak Kiai Ustadz yang banyak ilmunya ya. Kedua, untuk menghindari makanan yang syubhat dan yang makanan yang haram, kita harus hati-hati memilih makanan. Hati-hati, jangan sembarangan main makan. Ketiga, perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat makanan. Kita harus memperhatikan bahannya apa ini. Kalau kita nggak tahu, ragu-ragu, ya tinggalkan, jangan dimakan ya. Nah, keempat, cari info tentang makanan, cari info tentang rokok itu terbuat dari apa, rokok itu bahan bakunya apa. Kemudian hindari yang syubhat ini, hindari yang haram ini, hindari. Kita tentu akan selamat nah kalau kita hindari ya. Adapun bahayanya kalau kita masih makan yang haram, bahayanya nih ya, Allah jelaskan dalam ini ya. Kalau kita masih melawan saja, kita masih sudah jelas-jelas Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi, tapi kita masih memakan. Dan apalagi kalau kita nggak tahu itu barang yang dibuat dari babi, kita nggak tahu, makan aja. Nih bahayanya nih anak-anak, berdosa nak. Dua, jauh dari rahmat Allah ya. Ketiga, hatinya menjadi tidak tenang. Keempat, doa tidak dikabulkan kalau kita makan makanan yang haram, makan makanan yang syubhat. Doa kita nggak akan pernah dikabulkan Allah ya. Kelima, mendorong untuk berdosa, melakukan dosa. Terus kalau kita selalu makan makanan yang haram, kita akan selalu berbuat dosa setiap hari ya. Nah, untuk itu Allah menjelaskan jangan makan makanan itu, kita akan berbuat dosa terus. Itu ada manfaatnya nak bagi manusia ya. Nah, karena menimbulkan penyakit nak. Udah jelas-jelas kalau kita makan bangkai, metata itu bangkai ya, itu kita akan menjadi penyakit. Bangkai itu kan udah kotor ya, udah busuk, udah jadi bangkai, banyak kumannya, kita makan. Nah, apalagi itu ya, nah kan menimbulkan penyakit, udah jelas-jelas ya. Nah, dan juga akan mendorong kita membuat dosa terus, jauh dari rahmat Allah, hati tidak tenang, doa tidak dikabulkan ya. Jadi sudah jelas. Nah, anak-anak, ini terakhir ya. Nih ya. Di sini sudah jelas ya bahwa Allah menghalalkan, ada jelas hadil dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya. Dan yang haram juga sudah ada Al-Qur'annya. Dijelaskan dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 3 bahwa daging babi itu haram, darah haram, daging babi haram, bangkai haram. Apalagi ini ya, hewan yang sudah mati jatuh dari atas, burung jatuh ke bawah udah mati. Nah, ini jelas-jelas bangkai. Nah, ada yang mati tercekik, ada yang mati ditanduk, misalnya kambing berantem sama temennya mati ditanduk. Nah, kita makan deh tuh, baru kita sembelih. Itu haram nah jatuhnya. Kenapa? Karena sudah jadi bangkai. Ya, contohnya lagi ayam. Ayam dari kampung dibawa di mobil, di bis dalam bis kepanasan, kena mesin, mati. Nah, sampai di rumah dipotong. Udah jelas-jelas itu udah jadi bangkai, tidak boleh, haram ya nak. Nah, udah jelas tadi kalau kita makan yang haram, kita akan dosa, berbuat dosa terus, hati tidak tenang, ya, menjadi penyakit. Oke, sekarang ini, Allah jelaskan di sini al-halalu, hadis tentang makanan halal dan haram, hadisnya. Al-halalu, yang halal itu apa yang Allah jelaskan di dalam kitabnya, nih dalam kitabnya. Dan hadisnya. Nah, wal haramu, dan yang haram itu apa yang Allah haramullah, apa yang Allah haramkan di dalam kitabnya.
Nih, yang haram itu sudah jelas dalam kitabnya, yang halal sudah jelas dalam kitabnya dan hadisnya. Paham ya anak-anak? Sampai sini dulu penjelasan Ibu Rita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.